Halo guys, selamat sore. Nama gua Rizky Danurhuda Mukti. Di video kali ini gue bakal cerita tentang motor yang gue pakai selama 1,5 tahun lebih. 1 tahun setengah kurang lebih. Itu KTM Duke 200 yang gue beli tahun 2018. Sebenarnya motor ini nick tahun 2017 guys. Cuman gue registrasi tahun 2018 ya. Kemarin dapat sisa stok sih. Dari depan motor ini gambut ya, kelihatan besar gitu karena upside downnya dia ukuran 43 mm, sedangkan MT25 yang baru aja dia berukuran 37 mm guys. Ini 200 cc tapi udah dapat upside down ukuran 43 mm, dan kalipernya bisa kalian lihat. Ini kalipernya sudah memakai Vibray. Vibray itu anak perusahaan dari Brembo ya. Dia singkatan Vibray itu by Brembo. Side downnya tuh ada emboss WP. Ini soknya pakai WP, udah bawaannya ya. Terus untuk kaki depan dia ukuran 3 inch, lebih besar juga dari MT25, dari Ninja 2,5. MT25 hanya memakai pelek depan ukuran 2,75 inch. Rangka dari motor ini rangka tubular yang membuat seksi. Lalu material tangki motor ini plastik ya, dan dalamnya juga sama plastik. Ke belakang menurut informasi yang gue dapetin, sak belakangnya juga WP, cuman di sini nggak ada emboss apa-apa guys. Di sini ya menurut informasi yang gue dapatin dia pakai WP juga katanya belakangnya. Terus kaliper belakang sama memakai Vibray, ukuran pelek belakang memakai 4 inch ya, cukup lebar ya buat ukuran 200 cc. Kita lihat arm dari motor ini seksi ya. Biasanya arm ini ada di balik sini kalau motor-motor yang lainnya, cuman KTM gak tahu kenapa ngebalikin si arm ini jadi di luar, tapi kelihatannya oke. Untuk panel, gue suka panel motor ini. Indikator switchnya nyala semua sama kayak Pulsar ya, mungkin karena dia satu pabrik sekarang sama Pulsar ya. Cuman kalau Pulsar pakai warna biru, KTM warnanya putih. Lampu dim, lampu jauh dekat, switch klakson, sen kanan kiri, kill switch sama starter. Tidak ada perbedaan dari motor-motor lainnya, semua sama. Sambil jalan aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tadi ringkasan informasi yang gue gak bisa kasih. Gue pakai motor ini udah lebih dari satu tahun lebih, 1,5 tahunan lah gue pakai motor ini. Ada sih suka dukanya ya. Kita sambil jalan-jalan aja ya. Gue mau sekalian ini sih, mau ke rumahnya Abdurrahman. Mereka ngajakin night ride sih malam ini. Sana juga ada rival. Jangan lupa juga ya like, comment, subscribe channel mereka. Suka duka pakai motor ini gue jelasin sukanya dulu aja ya. Sukanya gue pakai motor ini, motornya enak banget guys, motornya sumpah. Nyaman, posisi ridingnya yang nggak buat pegel ya, nekat banget gitu. Terus menurut gue motor ini masih ada DNA trialnya ya. Mungkin KTM terkenal dengan motor trialnya ya, terkenal dengan motor trialnya.
kalian harus tahu, motor ini irit banget guys. Jadi pokoknya bagi kalian yang mau beli KTM Look 200, kalian wajib nonton video ini dulu ya sebelum beli. Gue waktu itu pernah ke Ranca Buaya pakai motor ini. Gue isi bensin, ini kan full tanknya 11 literan ya. Gue isi bensin full tank di pom bensin Buah Batu guys, yang dekat Telkom University itu. Nah gue isi bensin full tank di situ, nggak nyampe 100.000, ya nggak nyampe 100.000, 90 berapa gitu kan, 90 berapa. Oke, gue jalan. Gue waktu itu sama rival sama Habibi juga ya, mereka pada pakai Moge, paling kecil cc-nya motor gue. Habibi waktu itu pakai FZ1 dan rival pakai IR6. Terus mereka sahabat pom bensin guys, ya emang karena cc-nya besar ya nggak bisa dibandingin juga. Cuman maksud gua tuh mau cerita tentang motor ini irit tuh, kalian kalau luar kota pakai motor ini bisa tembus 1 liter 40 kilo ya. Menurut kalian gimana, irit nggak? Menurut gua sih irit banget, parah. Padahal ya yang namanya touring gue jambat pakainya, nggak, apalagi ya bareng mobil ya, gue terus ngejar kan, nggak ngatur banget gas. Jadi ya irit banget, parah. Terus kaki motor ini enak, kaki motor ini enak banget. Suspensi depannya enak ya, udah upside down jelas lah, mereknya WP lagi ya, udah oke lah. Tenaga jambat guys, nanti kita coba gas sedikit ya, nyari jalan yang kosong. Gue pribadi gue betah pakai motor ini dan ketagihan sama 1 silinder guys. Gara-gara pakai motor ini gue ketagihan sih sama motor yang torsi bawahannya besar. Gue jadi kurang suka motor yang torsinya kecil. Selama 1,5 tahun sih gue nggak ada trouble ya pakai motor ini, aman-aman aja ya. Tapi gue pernah juga sih lihat review di YouTube, ada yang tiba-tiba mati motornya. Cuman gue sih nggak ada trouble apapun, semua berjalan dengan normal saja, enak dipakai, nggak ada masalah ya. Gue pakai 1,5 tahun, kilometer udah 10.000 guys. Tuh 10.000, termasuk jabrik juga sih ya kilometer gue ini, termasuk kilometer tinggi ya. Cuman nggak apa-apa lah, yang penting kalian dirawat ya motornya. Mau kalian pakai kemanapun, kalau motornya kerawat, kilometer nggak jadi masalah sih menurut gua. Yang penting kalian ngerawatnya aja yang sungguh-sungguh. Ada juga kok motor yang kilometernya low, kalau kalian nggak rawat motornya nggak enak, ada. Jangan tertakut dengan kilometer guys, yang penting perawat motornya ya. Terus udah bensin, handling enak, boncengan nggak pegel. Gue nanya orang belakang juga yang dibonceng pakai motor ini, termasuk cewek gue, dia nggak pegel. Cewek gue malah pegel pakai Vespa ya, karena kakinya ngangkang, perutnya gede gendut katanya. Kalau pakai ini enak katanya, jadi dia lebih suka kalau dibonceng pakai ini. Untuk harga sih menurut gue worth it ya motor ini. Harganya tuh 4400 harga OTR Bandung. Itu yang tipe set muffler ya. Gue kemarin beli tipe set muffler sih, yang knalpotnya di samping kayak 2,5 sama 390 yang baru. Nah gue beli yang itu, gue beli versi set muffler. Kalau yang underbelly-nya harganya tuh beda sejuta, ya 39.400. Gampang banget guys tenaga bawahnya.
gue ada yang pakai tahun 2012, itu masih build up Austria ya kalau nggak salah. Yang gue pakai ini udah build up India, dia udah dibuat di India. Yang dulu emang mahal banget spare partnya guys, dan susah dicari. Dulu aja teman gue shock depannya bocor, dia nyari seal shocknya tuh udah mahal, nggak ada pula barangnya kan. Kita bingung ya kalau misalkan mahal tapi ada sih, it's okay ya, rezeki tuh nanti dicari lagi bisa. Ini barangnya nggak ada guys, ya bete sih. Mana motor kan kita pengen pakai gitu ya. Cuman kalau sekarang kalian udah nggak usah takut sih. Kemarin gue ngobrol waktu gue beli motor ini, spare part udah banyak, mereka ready stock. Yang untuk yang umum-umum seperti home steer, seal shock breaker belakang, kampas rem, pokoknya part-part yang umum, bahkan sampai radiator dan fan-nya itu mereka udah ready stock sekarang. Gak kayak dulu lagi, udah mah susah dulu dicarinya, terus harganya mahal pula kan, jadi bingung kita ya harus gimana. Sekarang sih enggak, jujur sih gue pakai motor ini belum banyak ganti parts ya, cukup awet parts-partsnya. Gue servis baru 3 kali ya gitu, ganti filter oli, ganti serantai, udah nggak ada yang banyak jajan gitu guys. Enggak, motor ini nggak banyak jajan kan. Kilometer udah 10.000 pun belum minta jajan yang aneh-aneh, jadi worth it lah, enak banget. Tenaganya enak untuk kelas ya, untuk tenaga segini ya, untuk tenaga segini, cc segini, gue puji motor ini irit banget. Itu ada duk 2,5 tuh di depan tuh, duk 2,5 apa pulsar ya, oh belakangnya mirip banget. Oh ini duk 2,5 guys, nih duk 2,5, cakep sih. Kalau kalian punya budget lebih, kalian mau ngambil yang ini lebih ganteng, mobil look banget tuh ya. Cuman ya emang pihak KTM-nya pun ngeklaim bahwa motor ini tuh irit banget. Mereka nggak nyangka, gue pernah baca artikel, mereka nggak nyangka motor ini seirit ini, kayak gitu guys. Terus plusnya banyak deh pokoknya, dipakai enak, gak pegel, spare part kalian udah nggak usah takut. Oh iya, ini sih yang jadi anehnya. Anehnya tuh kan motor ini rekomendasi olinya pakai Motorek ya guys ya. Cuman nggak ada Motorek tuh di dealer resminya tuh, nggak ada guys. Nggak tahu kenapa. Gue setiap servis ke KTM Abdurrahman Saleh tuh nggak selalu ready stock si oli Motorek tuh. Mereka merekomendasiin pakai Motul 5100 yang klakson siapanya 5100 yang 1550 ya kalau nggak salah. Iya bener, 1550. Mereka rekomendasiin pakai itu. Cuman ya gue nggak tahu sih ya, pasar Indonesia mungkin nggak dapet ya pakai Motorek. Tahu gue tuh harganya oli itu 1 liter 700.000 apa 600.000 guys. Iya mahal banget sih. Jadi ya untuk servis sih, kalian satu kali servis bisa ngeluarin uang 400 atau 500 ribuan ya, servis normal. Harga oli itu 300 ribuan untuk 2 liter. Ini tuh olinya 1,5 liter. Kalau misalkan ganti filter oli kalau nggak salah 1,6 liter. Jadi kalian butuh 2, yang satunya lagi bisa kalian taruh untuk servis selanjutnya gitu. Jadi servis kedua kalian bisa menghemat 150.000, nggak usah beli oli satu laginya gitu. Terus dari tadi plusnya mulu ya, emang kelihatan banget sih gue suka motor ini. Emang bener sih gue suka banget, gue ketagihan banget, gue nyaman banget pakai motor ini. Minusnya yang gue nggak suka dari motor ini, ke satu, panas guys.
kaki gue panas kalau misalkan macet-macetan gini nih. Bentar lagi tuh, coba lu lihat suhunya tuh nggak nyantai guys, padahal nih blower fan-nya udah nyala, dan bunyinya tuh kayak mobil guys, berisik banget. Emang yang tahun 2016 ke atas KTM mengklaim mereka menggunakan blowernya yang lebih besar agar tidak overheat. Untuk yang tahun 2012 tuh mereka gunain fan-nya kecil, makanya temen gue sempat waktu itu overheat guys di depan gedung sate, overheat, dan dia paksain akhirnya radiatornya kalau nggak salah rusak, dia ganti radiatornya. Dulu sih zaman jarang-jarangnya motor ini ya. Mungkin kalau sekarang yang gue alamin di motor ini, gue nggak pernah overheat ya. Gue nggak pernah overheat, normal-normal aja, gue nggak pernah overheat. Cuman ya itu gue nggak sukanya. Ini motor 200 cc, tapi kok mesinnya panas gitu. Dua setengah lain yang satu silinder mungkin kita bandingin dengan Ninja SL ya mono ya, Ninja SL mono, kalau nggak Z250 SL. Dia sama-sama satu silinder, cc-nya 2,5, tapi nggak ada tuh panas-panasnya ya. Gue nggak tahu juga sih kenapa motor ini bisa panas ya. Ya mungkin banyak sih yang bilang, teman gue, mungkin di Eropa dingin bro, di Eropa salju, kalau di sini kan nggak ada salju, ada aja banjir. Ya mungkin bisa jadi sih ya. Cuman kalau misalkan motor ini udah dibuat di India, kan sama-sama panas kan India sama Indonesia ya. Mungkin ini alasan si KTM buat fan-nya lebih besar tuh gara-gara ya untuk pasar Asia. Ya boleh sih. Kan banyak juga yang bilang tuh takut overheat tuh pakai KTM, ngapain beli KTM, gak mau overheat. Enggak kok guys, motor ini enggak, yang gua pakai nggak pernah overheat. Cuman emang agak panas doang, cuman nggak ada masalah trouble di radiator atau gimana. Malah ya gua nggak suka sama panasnya, tapi gua seneng sama suara blowernya. Kenapa gua seneng? Karena kalau dulu ya, waktu gua sebelum ganti knalpot racing, waktu masih pakai knalpot standar, bunyinya tuh kedengeran guys, kedengeran kemana-mana. Kalau di stopan tuh orang ngeliat, ini bunyi apaan sih, kok berisik banget gitu kan. Ngeliatin motor gua. Ya kalau misalkan kalian yang suka diperhatiin sama orang, ya kalian boleh beli motor ini. Dari style juga nyentrik banget kan, warna ciri khasnya tuh oranye gitu kan. Kalian nyentrik banget di jalan. Populasinya untuk di Bandung sih masih jarang ya motor ini, nggak terlalu banyak, jadi ya kalian pede. Untuk harga, dulu gua dapet murah sih guys. Yang gue bilang kan tadi harganya 4400 ya, gue dapet motor ini 34.400.000 guys. Murah banget, parah. Emang sih nicknya nick 2017, gue beli 2018 ya. Cuman nggak masalah sih bagi gue. Orang dealernya juga bilang tanggung jawab kalau misalkan ada apa-apa kan garansinya tetap berjalan setelah di tangan mas katanya. Oh ya udah, oke kalau gitu kan, ya aman lah kalau ada apa-apa. Cuman setelah gue pakai setahun kan, kelistrikan tuh garansinya setahun ya, nggak ada masalah apa-apa. Garansi mesin 3 tahun nih, belum 3 tahun apa 2 tahun ya, masih garansi nih. Ya makanya nggak takut lah. Dealer udah ngomong kayak gitu ya, tinggal balik lagi aja ke dealer ya kalau ada apa-apa. Orang kita pemakaian normal kan, ya asal jangan diorek-orek sih mesinnya kalau pengen tetap garansi ya. Ya tapi cukup sih mesin ini buat dalam kota, buat daily enak banget. Motor ini enak. Ya minusnya panas ya. Terus apalagi ya minusnya? Oh iya, BPKB sama STNK nya guys, lama banget prosesnya. Gua BPKB dan STNK nya baru bisa diambil dan baru ready itu 2 bulan lebih setelah gue beli motor ini. Gak tahu kenapa ya, motor ini lama. Gue nggak banyak nanya juga sih sama KTM nya, ya udahlah ikutin prosesnya aja. Cuman gue sempat curhat sama temen-temen gue, katanya ya mungkin motornya build up katanya, jadi ngurus suratnya agak lama ya. Nggak tahu juga sih ya itu, gue nggak mempermasalahkan itu.
mempermasalahkan, cuman ya bagi kalian yang butuh banget untuk motor, butuh banget motor untuk di jalan, ya kalian mohon bersabar. Motor lama kalian jangan dulu dijual sebelum STNK motor ini terbit. STNK nya mau lumayan lama guys. Terus apa lagi ya, menurut gue sih itu sih, gue recommended banget. Apalagi gue sih ya yang dapat diskon 6 juta buat motor ini, gue seneng banget sih jujur ya. Kalau nggak salah 2018 Sabre harganya tuh 33 juta guys, 33 juta, dan sekarang MT15 harganya kan 35 juta. Gue dapet motor ini murah banget ya. Itu kompetitornya cc nya 150 ya. Gue dapet motor 200 cc yang cc nya lebih besar dengan harga yang nggak beda jauh tuh ya. Oke. Ya kebetulan sih kemarin yang punya dealer KTM Abdurrahman Saleh tuh temannya bokap gua ya. Jadi ya kemarin bokap gua kayaknya nego-nego sedikit, ada sepik-sepik sedikit ya. Ada sepik-sepik sedikit, akhirnya gua dikasih motornya dengan harga segitu, deal. Ya seneng juga sih. Tuh kayak thank you Ko Johan, recommended deh. Bagi kalian yang mau beli KTM boleh deh gue rekomenin ke KTM Abdurrahman Saleh ya. Ya itu dealernya komplit sih, ada spare part, ada service, ada showroom. Jadi ya tumplek semua di situ. Ya mungkin tapi diskonnya nggak akan sebesar gue ya sekarang tuh. Kemarin gue denger 2 juta apa 3 juta sih diskonnya. Ya tapi kan masih worth it, lumayan ya. Nyodok tuh enak guys. Oh ya, satu lagi ada minusnya, motor ini mesinnya kasar. Tapi menurut gue itu bukan minus, soalnya gue punya juga ya Vespa, motornya kan sama mesinnya kasar kan. Aduh ini kenapa mogok. Jadi gue udah terbiasa dengan mesin kasar guys. Jadi ya no problem lah bagi gue. Mesin kasar tuh ya, model Ducati kan mesinnya juga kasar. Yang penting enak dipakai aja sih, nggak masalah. Oh ya, minus yang satu lagi yang gua nggak suka. Jadi menurut gua ada 2 minor dari motor ini. Yang pertama panas, yang kedua tuh ini penunjuk RPM-nya nggak kelihatan guys, nggak kelihatan ya. Ya itu, walaupun di sini ada shift light, tapi ya ini menurut gua kurang besar. Angkanya tuh kecil, jarumnya juga kecil ya, begitu. Gua kurang suka sih untuk RPM ya. Tapi yang lain-lainnya oke, gak ada masalah. Gue pakai motor ini luar kotaan juga nggak ada pegel-pegelnya guys. Badan nggak pegel, hati nggak pegel, dompet juga nggak pegel guys. Dompet juga nggak pegel, irit banget parah. Oh yang tadi belum beres ya gue cerita ya, yang sampai Ranca Buaya ya. Sampai Ranca Buaya tuh gue isi bensin lagi di pom yang sama guys, di Bandung, di Buah Batu, di pom bensin dekat Telkom itu. Nah gue isi bensin di situ lagi ya, 11 liter ya, kurang mungkin ya 10 liter kalian bisa nyampe ke Ranca Buaya yang jalannya berkelok-kelok. Ya menurut kalian gimana? Ya persepsi orang beda-beda ya, cuman menurut gue irit banget untuk kelas motor 200 cc ya. 200 cc motor Eropa sama Vespa jauh banget guys. Vespa boros banget parah. Gue 50.000 3 hari gue ngapus di Telkom kan. Rumah gue di Gerlong, kalau pakai Vespa 50.000 3 hari guys. Ini gue pakai mobil ya. Cuman gue sayang banget sih sama motor itu. Ini sebentar lagi gue nyampe di rumahnya Abdurrahman. Ya menurut gue segitu sih. Kurang lebihnya yang gue ceritain tentang motor ini mohon maaf ya, itu menurut pengalaman pribadi gue ya. Jadi kalian yang pengen motor ini, kalian harus nonton dulu video ini, penjelasan gue kayak gitu.
Ya mungkin kalau misalkan ada pengalaman dari rekan-rekan lainnya, boleh komen di bawah ya, motor ini tuh seperti ini gitu kan. Ya mungkin ada kesalahan dari gue yang nyebutin ukuran atau apa, boleh kalian komen. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe